Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema serangan virus dosa lebih berbahaya daripada virus corona. Serangan virus corona dapat merusak tubuh manusia dan membawa kematian fisik. Tetapi virus dosa dapat merusak tubuh dan jiwa kita yang membawa kepada kematian kekal. Saudaraku, Bapak Ibu, saya tidak menyepelekan saudara virus corona dan virus-virus lain yang bisa membawa kematian fisik. Tetapi virus yang lebih berbahaya karena selain kematian fisik juga kematian kekal, yaitu virus dosa yang sampai sekarang saudara terus menjala dan mewabah di dunia ini. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, saudara. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, sehingga saat ini sifat dosa dari kematian Adam masih menjalar kepada semua orang. Buktinya saudara, seorang anak kecil bisa berbuat dosa tanpa harus diajari. Ini artinya sifat dosa dan karakter dosa sudah menjalar kepada siapapun. Maut telah menjalar kepada semua manusia karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 5 ayat 14 berkata, sesungguhnya demikianlah maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam adalah gambaran atau tipologi saudara dari Yesus Kristus yang akan datang. Kristus, saudara, gambaran sebagai dua sosok. Adam dan Kristus adalah gambaran dua sosok yang penting di dalam sejarah manusia sebagai dua figur pemimpin umat manusia. Adam, saudara, berdiri sebagai pemimpin yang membawa manusia masuk ke dalam dosa dan maut, saudara, neraka. Kristus berdiri sebagai pemimpin umat manusia yang pertama kali tanpa dosa, sempurna, taat dan benar, yang dapat membawa manusia kepada keselamatan kekal. Barang siapa ingin mendapatkan hidup yang kekal, dia harus berpindah dari barisan Adam, saudara, kepada barisan Kristus, berpindah dari maut kepada pembenaran. Keselamatan terjadi jika kita mengakui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa yang kita lakukan. Kemudian kita mengikuti Kristus dan mentaati firman-Nya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikianlah pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara, ketidaktaatan Adam, maka dosa menjalar kepada semua orang dan itu mendatangkan maut. Oleh karena ketaatan Tuhan Yesus yang mau berkorban di kayu salib sebagai penebus dosa, maka semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan pembenaran dan diselamatkan. Roma 5 ayat 20-21 selanjutnya saudara, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hukum Taurat sudah ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Artinya apa? Maksudnya apa kata ini? Maksudnya adalah hukum Taurat itu ibarat seperti senter lampu yang menyoroti kehidupan manusia. Dengan adanya hukum Taurat, maka dosa manusia semakin jelas terlihat, dan ternyata sudah lebih banyak dari yang diduga oleh manusia itu sendiri. Di mana dosa bertambah banyak, saudara, di sana kasih karunia Allah makin berlimpah-limpah. Hal ini sama dengan pengertiannya dengan semakin parah, saudara, sakitnya seorang, makin banyak obat yang diperlukan.
Ketika dosa dan kesalahan kita bertambah banyak, kita memerlukan anugerah dan pengampunan dari Allah. Terpujilah Allah kita yang mengasihi kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Oleh Adam, virus dosa menjalar dan berkuasa membawa kepada maut. Oleh Yesus Kristus, kasih karunia-Nya berkuasa membenarkan orang berdosa yang percaya kepadanya, dan ini membawa kepada keselamatan kekal. Haleluya. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, maka virus dosa yang lebih berbahaya daripada virus corona dilenyapkan, sehingga orang yang datang kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Mari kita membuka hati kepada Yesus supaya kita dibebaskan dari virus dosa yang membawa maut dan penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami datang kepada Engkau, kami mohon supaya Tuhan menyembuhkan kami, menyelamatkan kami dari virus-virus dosa yang menjalar Tuhan di dunia ini. Inilah doa kami, selamatkan kami, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, bila Bapak Ibu dan saudara-saudariku diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya. Bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.